Hai everybody. Hai. Bingung kan? Kita juga bingung ketemu kalian. Gue Aisyah Gray, selamat datang di podcast Mimpi. Mimpi aja dulu. Mimpi aja dulu ya kan. Jadi di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan mimpi untuk bisa jalan-jalan di Indonesia. Kalau kita ngomongin Indonesia kan banyak ya kan. Tapi sebenarnya yang perlu kita bahas adalah sekarang, ibu ini siapa ya? Saya siapa ya? Ini siapa ya? Saya siapa sih? Saya diundang di sini. Saya siapa? Ini siapa Jawab sih? dong. Tak kenal mata saya, gue Aisyah Gray, gue lagi ditugasin jadi host ceritanya. Gue ditugasin jadi bintang tamu. Katanya sih gitu ya? Katanya sih gitu. Iya kan? Iya. Lu cek deh. Coba ya. WhatsApp, bener nggak? Bener gak sih? Tak tuker. Bener gak sih? Oh iya bener lagi. Tanggal berapa nih? Oh iya bener. Iya, lu bintang tamunya ya? Mm-mm. Bintang tamunya. Coba Saya perkenalkan bintang diri. Gue Vinda Andrian, host traveling yang bantuin dia hari ini untuk jawabin pertanyaan, sharing pengalaman. Pokoknya ceritanya sih begitu, ya kan? Konsepnya sih begitu, tapi bakal bahas kenapa nih, karena Vinda ini pengalamannya luar biasa banget untuk jalan-jalan di Indonesia. Tapi nggak cuma sekedar jalan-jalan, dia itu justru ada jurusannya nih. Ada jurusan ya. Jurusannya adalah jalan-jalan ke pedalaman. Nah, Bener ya? berarti kalau ditanya mau kemana? Jurusan pedalaman. Jurusan Ada nggak? pedalaman gitu ya. Ke gua. Itu udah gue Laut. turun nih tengah jalan deh tuh ada. Ini kalau kita ngomongin pedalaman tuh apa sih sebenarnya yang disebut jalan-jalan ke pedalaman tuh apa sih? jalan-jalan ke tempat yang nggak semua orang pernah datengin gitu kali ya. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Atau pedalaman tuh justru yang masih kental banget budayanya? Itu dia, dan juga Atau lebih tepatnya tempat yang nggak ada sinyal? tempat nggak ada sinyal udah pasti. Terus orang-orang jarang ke situ udah pasti. Terus sama itu sih sukunya, budayanya, adatnya di sana. Masih kental banget gitu ya? Masih kental. Beda dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, kalau lu mau punya pengalaman liburan yang berbeda, nah nonton terus sampai akhir karena kita akan bahas pengalaman seperti apa sih yang didapatkan oleh dia selama menjadi host traveling khusus di jurusan pedalaman aja. gitu ya di jurusannya. Ini sebagai host traveling gitu kan pasti pengalaman jalan-jalannya udah Enggak, mesti sedikit. Karena kebanyakan Pasti- ke tempat yang sama lagi gitu. oh gitu. Enggak yang Tapi kalau sama. jalan-jalan ke luar negeri gitu belum pernah lagi. belum pernah ya? Iya, Jakarta dong. Ya sian banget belum pernah ke luar negeri. Ya udah Indonesia aja dulu. Masih banyak yang bagus. Gitu ya. Indonesia. Nah, kenapa tuh sampai padahal kan udah sering jalan-jalan di Indonesia. Emang nggak ada kayak kepengen gitu jalan-jalan ke luar negeri gitu? Karena Indonesia aja belum pernah semuanya ke singgahin gitu, kayak Toraja aja belum pernah. Terus tempat-tempat yang bagus kayak gitu aja belum pernah gitu. Apalagi kan Indonesia kan kepulauan dan banyak pulau-pulau kecil kan. Pengen banget sebenarnya mampir ke pulau-pulau kecilnya karena kan di sana ada penduduk-penduduknya juga kan. Pengen Oke. tahu keseharian penduduk di sana tuh gimana sih. Walaupun emang mayoritasnya kan pesisir gitu ya, paling nelayan kayak gitu. Cuma seru aja ketemu orang baru gitu. Nah ini menarik nih, soalnya kalau misalkan kita ngomongin orang Indonesia ya, terutama kayak di kota-kota besar gitu, lo jalan-jalan pengennya kemana sih gitu kan, kayaknya gue lagi pengen ke Thailand deh gitu kan, kayak gue pengen ke Phuket gitu, kalau enggak gue pengen Euro trip deh gitu kan. Pengen gitu. Hah? Cuma nggak ada duitnya gimana dong? Pengen Euro trip, cuma nggak ada. Kebetulan Ya sih udah, saya gini juga aja nggak dulu. ada gitu duitnya kalau buat Euro trip gitu. Orang kita jalan-jalan di Indonesia yang dibayarin ya nggak? Iya, kita juga gratis. Kita yang gratis ya kan, keluar negeri lagi gitu. Tapi kalau misalkan ngebayangin nih, kamu kalau misalkan jalan-jalan ke luar negeri tuh yang dibayangkan mau melakukan apa aja nih? Kalau keluar negeri, Wah ini seru banget sih, seru. karena belum pernah kan, jadi Ah. bermimpi aja dulu ya kan. Pengennya itu ke Europe, keliling sama anak-anak, apalagi udah punya anak kan sekarang. Ya pengen jalan-jalan, terus juga belajar bahasanya gitu misalnya, kayak Belanda gitu, pengen belajar bahasa Belanda. Kenapa tuh pengen balik ke Indonesia sebagai penjajah atau gimana nih? Enggak dong. Enggak ya. Nggak tahu, pengen aja sih, kayaknya bangunan-bangunan zaman dulu gitu kan, kayak keren-keren aja buat foto. Nah, sekarang kan pamer dulu ya kan. Oh, pokoknya jalan-jalan ke luar negeri tuh buat foto gitu ya. Paling nggak, lu kenapa nggak pakai green screen aja? Pengen Ada teman gue gitu. jago ngedit nih.
Oh ya udah, ntar aku titip ya, ada kontaknya. Ada, jagonya edit Oh, temen iya, gue. siap. Gue juga foto-foto di luar negeri dieditin sama dia. Aku pengen ada di Kapadokia gitu, lagi di balon di sana. Nah tuh, lagi di balon. Jangan. Oh gitu. Tapi kalau misalkan house traveling tuh udah berapa lama sih? Total 4 tahun sih. Dari Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 2015 sampai 2019. 2015 Ya sampai... nggak sih, 15, 16, 17, 18. Ya, Iya. nggak tahu ibu nanya Iya. saya nanya siapa. Dari 2015. Oke, tapi sebelum jadi host traveling itu emang suka jalan-jalan atau gimana? Enggak, malah kan kalau misalnya dulu kan karena emang basicnya di jejak petualang. Nah dia itu malah nyari hostnya nggak yang ada basic adventure sama sekali. Jadi karena katanya biar kalau misalnya kita datang ke suatu tempat atau nyobain suatu kegiatan tuh excited banget kelihatan gitu kan, karena baru gitu. Oh biar kelihatan noraknya gitu ya? Nah, itu dia kenorakannya itu sebenarnya yang dicari katanya. Gitu. Oh, nyarinya pokoknya open case gitu kan. Dicari pria dan wanita umur 20 sampai 28 tahun, karakteristik norak gitu ya. Kayak Nora aja. Pokoknya harus ada norak, oke. Tapi kalau selama berapa tadi? 5 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun itu udah kemana aja nih? 4 tahun, kalau di Indonesia pulau-pulau besarnya sih alhamdulillah udah. Semua itu. nih? Berarti kayak Jawa, Kalimantan, ya. Sumatera, Sulawesi, Maluku, udah semua? Cuma kalau misalnya pulau-pulau kecil tuh belum. Oh, Pulau Kan banyak Seribu tuh. gitu belum berarti ya? Pulau kecil kan tuh? Seribu belum semua loh malah. Belum semua Pulau ya? Macannya belum. Katanya sih udah banyak yang tenggelam tuh, udah nggak 1000 lagi. Iya. Jadi berapa tuh sekarang? Sekarang kalau nggak salah berapa ya? 50? 50-an. Dari 1000 jadi 50. Kebanyakan tenggelam. Kebanyakan Bekasi tenggelam. bentar lagi tuh, aduh jangan sampai. Jangan dong. Cicilan masih 10 tahun lagi ya kan? Amit-amit ya. Oke, tapi kalau di gini deh, ini gue tanya nih ya. Kalau misalkan dari semua pulau-pulau besar kan udah didatengin semua. Kalau gue tanya nih, 5 destinasi yang udah lu datengin, yang lu suka banget. Udah pasti Papua. Karena jalan-jalan ke sana gratis. Kapan lagi ya kan bisa ke Secara Papua? tiketnya mahal ya kan? Secara tiketnya mahal. Terus selain Papua apa lagi ya? Papua. Tadi yang satu nih Papua. Papua tuh tepatnya kemana nih? Papua tuh aku kebanyakan Papua Selatan sih. Papua Selatan ya? Oke. Karena malah Papua yang patung burung itu yang di atas malah belum pernah. Malah ke bawah terus. Terus aku suka juga ke Maluku, daerah timur sih sebenarnya. Maluku aja. Maluku di Pulau Sawainya. Itu bagus banget. Terus mana lagi ya? Kalimantan juga, di sana kan adatnya ini banget ya, kental banget sama masyarakat Dayaknya. Itu keren juga, sama eksotik juga. Terus mana lagi ya? Papua, Maluku, Kalimantan. Terus top 3-nya itu sih. Top 3-nya itu? Top 3-nya itu sih. Oke, berarti kalau misalkan gue lihat dari destinasi-destinasinya dan juga liputan-liputannya dia nih, itu kan dulu bayangkan kan pedalaman-pedalaman nih. Nah, itu suku pedalaman yang bikin lo paling berkesan banget gitu kan kayaknya. Wah gitu. Itu pengalaman ketika lo kemana nih? Itu ke Papua Selatan itu, ke suku Korowai Batu. Kenapa tuh? Itu lu ceritain dulu deh ini pengalaman lu datang ke sana, terus juga orang-orang seperti apa, terus juga apa nih yang lu dapatkan pengalaman dari lu datang ke sana? Banyak banget sih, kayak misalnya kan untuk perjalanan ke distrik itu aja tuh susah banget kan, kalau misalnya di Papua tuh distrik ya bilangnya. Untuk sampai ke distrik aja tuh susah banget, harus berkali-kali naik pesawat, ya naik perahu, kayak gitu-gitulah. Tapi ternyata kalau misalnya kita udah kenal, udah akrab gitu sama dia, itu lucu-lucu. Terus juga dia tuh kalau misalnya kita baik sama dia, dia jauh lebih baik sama kita gitu. Oke. Apalagi kan kesehariannya kan bener-bener beda banget kan. Mulai dari bangun tidur tuh dia udah langsung berburu lah, nyari ulat sagu lah, nyari apalah. Berarti kayak gitu. tidur gitu kan? Bangun tidur. Iya beneran, bisa kayak gitu. Kayak bangun tidur. Langsung di sampingnya tombak. Pokoknya tidur udah meluk gitu kan, meluk tombak bobok. Apa nih? Oke, Iya, jadi seru mereka tuh kayak untuk gitu makan sih. masih dari hasil berburu berarti ya? Iya, masih dari hasil bumi. Terus juga kadang tuh kalau misalnya kita bawa biskuit malah aneh gitu loh. Kayak ini apa gitu. Kadang anak-anak kecil itu kan banyak tuh. Terus kayak mereka tuh seru aja. Kayak ngelihat biskuit tuh kayak pengen lagi. Kita yang ngeliat kan jadi kayak semangat juga. Oh berarti ikut kayak makan. warung gitu nggak ada ya? Ada, tapi kan jauh banget.
jauh banget. Oh, ada warung tapi di distrik lain gitu misalkan ya. Oke. Jadi perjalanannya tuh harus jalan kaki berapa jam lah gitu, emang bener-bener jauh. Tapi kan tadi kan bilang nih pertama kali datang kan kesana serem banget, tapi ternyata dia baik gitu kan. Nah, ada treatment khusus nggak sih untuk bisa berinteraksi gitu kan, kayak supaya kita diterima gitu kan, terus kayak supaya ya mereka juga merasa welcome, kita juga merasa welcome gitu kan, itu ada treatment khusus nggak sih? Biasanya sih kalau misalnya kemanapun sih ini tuh, kalau misalnya kita ke gue sambil satu nuang ya. ke satu daerah, aus nih. Mayan kan? Mayan. Main bos. Jadi kalau misalnya kita main ke tempat yang baru gitu, yang pertama kan pasti izin, entah itu sama ketua sukunya, entah itu izin sama ketua adatnya, pokoknya yang penting kita sopan lah ke sana, tujuan kita ngapain kita jelasin segala macam. Terus juga kita ngikutin kebiasaan mereka, jangan mereka yang suruh ikutin kebiasaan kita, karena aneh kan kalau kayak gitu. Ibarat kata kita yang adaptasi lah sama mereka gitu kan. Itu terus juga banyakin ngobrol, karena kan orang Papua aja kan kebanyakan diem, karena pertama dia kesulitan bahasa. Dia ngerti nih misalnya kita ngomong bahasa Indonesia, iya dia paham, tapi dia kan nggak bisa ngutarainnya lagi, maksudnya dia nggak bisa ngobrolnya tuh gimana sih gitu kan. Nah itu kan kita yang selalu mancing-mancing gitu pakai bahasa. Nggak, tapi kan kayak kamu juga kan sebenarnya kayak nggak pernah nih tinggal di sana. Pasti juga kan bahasanya nggak langsung bisa kan. Nah itu awalnya untuk berkomunikasi supaya bisa saling ngerti itu gimana? Bahasa tubuh. Kayak, Iya beneran, sambil ngomong aku pengen makan gitu. Oh, harus gitu. Kayak gitu. Oke. Oh iya gitu. Dia tuh ngerti sedikit-sedikit sambil kita kalau misalnya ngomong, ada kan yang ngerti bahasa Indonesia pasti. Salah satu misalnya di antara mereka ada yang bisa bahasa Indonesia, tapi dia tuh kalau misalnya bahasa Indonesia yang terlalu baku kayak gini nih, kita ngobrol itu dia nggak paham. Nah kita tuh yang harus ngikutin logatnya dia gitu loh. Kayak logat Papua misalnya kayak kakak ini gitu loh, yang akhirnya mendayu gitu loh, kita ikutin juga. Oh gitu. Kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya aku kayak ngomong-ngomong jaksel gitu nggak bisa ya? Sometimes nggak bisa sih kayaknya. Sometimes nggak bisa gitu ya. Oke, terus kalau misalkan ngomong kan gitu, tapi lama-lama berapa lama nih sampai akhirnya kita bisa jadi paham juga bahasanya dan kita bisa ngikutin bahasa mereka? Tergantung kitanya biasanya. Karena kalau misalnya semakin banyak kitanya interaksi sama dia, kita sentuh deh. Kalau misalnya kita ngobrol nih susah, kita nyentuh, kita nyolek. Kayak gitu sih kalau aku. Lebih kesentuhan dianya, apalagi kalau ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan lebih perasa gitu. Jadi, mama gitu iya, mama di sana gitu, colek, mama lagi apa gitu. Paling dia kayak gitu doang. Karena dia nggak bisa ngomongnya kan. Paling dia kayak gitu-gitu. Gimana sih maksudnya? Kadang gue juga gitu kan. Cuma gue mencoba paham aja lah dia ngomong. Oh mungkin dia ngomong gini gitu. Okay. Kira-kira aja. Kira-kira. Tapi nih kalau misalkan penonton Manjalajah gitu kan, misalkan kalau jalan-jalan udah pasti udah tahu nih. Ya silang minum. Kayak udah jalan-jalan udah tahu nih mau nginep di mana, di hotel mana, makannya di mana gitu kan. Tapi kan kalau misalkan untuk destinasi yang pedalaman kayak gitu kan nggak mungkin ada hotel dong gitu kan. Nah itu kamu gimana? Itu balik lagi berarti ke sebelum kita berangkat. Sebelum kita berangkat tuh kan benar-benar harus nyiapin. Ini kita nyampe sana, jangan sampai kita tuh nggak nyampe sana nih kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Pertama kan research. Itu tuh kita butuh banget research, minimal ada satu orang atau siapa gitu yang kita kenal untuk bisa nganter ke sana. Karena kan pertama yaitu komunikasinya. Terus yang kedua sama perbekalan logistik jangan pernah lupa. Karena kan di sana kita nggak tahu ya, maksudnya tempat tinggalnya kayak gimana, mandinya kayak gimana, kayak seminggu nggak mandi gitu. Ya udahlah, udah biasa kayak gitu-gitu. Cuma ya itu kembali lagi ke research-nya pas yang kita sebelum berangkat, kita mau tinggalnya di mana, nanti di sana kayak gimana tuh udah disusun biasanya. Oh, nah ini guys kebetulan Vinda tuh emang hobi nggak mandi gitu ya. Jadi kayak jangan ngomongin dong. Happy banget gitu ya. Happy banget kalau liburan nggak bisa mandi gitu kan malah happy gitu ya. Iya kayaknya emang waktu itu produsernya kayak udah dia aja deh kayak cocok deh. Cocok hidup nih. di pedalaman gitu kali ya. Gitu. Paling lama pernah nggak mandi berapa lama? Seminggu. Serius? Ya itu yang di Papua. Oke. Udah gitu kan. Nggak mandi itu karena apa? Karena emang karena di sana susah air. Oke. Masih susah air, paling juga ada air hujan. Tapi kan maksudnya sayang ya kalau kayak gitu, mendingan kita gunain air hujan itu misalnya buat pup atau apa gitu. Kalau buat mandi kan banyak buang air, nggak butuh sebenarnya mandi tuh.
Ada tisu basah. Keren juga. Ada tisu, oh berarti pasti bawa tisu basah agak banyak gitu ya? Iya, karena kan buat kesehatan kita juga kan. Maksudnya seminggu masa sih nggak dilapin sama sekali gitu. Bis kotor-kotoran gitu sih. Oke. Itu tadi pengalaman di Papua. Satu lagi deh yang paling berkesan tuh di mana? Itu sih Sawai, Maluku. Sawai. Oke. Kenapa tuh? Bener-bener ya lautnya bening banget. Kayak apa ya? Kebiasaan liat Ancol kali ya. Terus gue Ancol sama Pik gitu ya. Terus gue kesana kayak wow gila. Pertama kali ke Maluku langsung disajiinnya sama laut yang kayak gitu, yang bagus banget gitu. Ditambah lagi kan di sana kayak gambaran lautnya tuh, kalau laut yang bagus nih, laut yang seperti apa sih gitu? yang batu karangnya tuh kelihatan dari atas. Terus ikan-ikan kecil juga banyak gitu. Terus kayak juga masih transparan banget gitu ya ngeliat bawahnya. transparan. Terus juga di sana kan apalagi sajian apa ya, bisa dibilang kayak keajaiban gitu, ngelihat tebing terus laut, tebingnya yang tinggi-tinggi gitu. Itu kan mestinya keren banget ya, mestinya jarang kita lihat gitu. Paling kalau ngeliat laut ya udah flat laut gitu kan. Kalau ini tuh ada tebing-tebingnya gitu-gitu, bagus banget sih. Oke, jadi apa namanya kayak perpaduannya gitu kan, ada bukit-bukitan, terus juga langsung masuk ke pantai, terus pantainya juga bening banget. Pasirnya apa? Putih di sana ya? Putih. Pasir putih halus gitu. Pasir putih halus terus kosong aja gitu pantainya. Iya, benar-benar kosong. Terus udah gitu ya udah tebing-tebing gitu. Nah, itu di sana ada penginapan gitu-gitu nggak? Ada kan yang terkenal Resort. tuh resort gitu, Ora Beach. Ora. Oh, berarti Tapi waktu ke itu pantai aku- Ora juga ya? Waktu itu emang sengaja nyebrang buat ngeliat oranya sih, karena kan kita nginepnya nggak di situ, nginepnya di ada penginapan tapi penginapan penduduk gitulah. Cuma tetap view-nya laut, jadi tetap aja sih kerasa juga. Oh, kerasa-kerasa juga. Nih, kan kalau misalkan lu cerita ke gua gitu kan, lu cerita ke gua juga suka jalan-jalan explore tempat-tempat kayak gitu kan. Nah, itu kan ketika lu cerita, pasti gue juga kayak kebayang gitu kan, kebayang nikmatnya di mana, senangnya di mana gitu kan. Nah, tapi pernah nggak nih lu cerita misalkan ke temen lu gitu yang anaknya tuh kota banget, kalaupun jalan-jalan paling jauh tuh ke mana kalau biasanya ke mall atau biasa keluar negeri gitu kan, kayak nggak nyambung banget kan, konsep liburannya ini beda banget gitu kan. Nah, lu pernah nggak nih cerita ke orang yang nggak pernah sama sekali ngerasain liburan, jenis liburan kayak liburan-liburan lo yang ke pedalaman segala macem, terus tanggapannya mereka tuh gimana sih? Kayak aneh banget gitu misalkan. Banyak banget yang kayak gitu, contohnya kayak waktu di Jak Petualang dulu kan sering banget makan ulet tuh. Ah, Kayak ulet puasa gue ya? hampir, kayak misalnya ketemu sama siapa gitu ditanyainnya gimana rasanya ulet kayak gitu. Sebenarnya kesel juga sih jawabnya. Kayak ya udah tuh enak rasanya gitu. Cuma dia nanya kenapa sih aneh banget, kenapa sih pengen makan gitu. Ya karena udah tahu rasanya. Emang sih awal-awal kita pasti geli, jijik gitu kan. Cuma pas udah dicobain terus nyampe ke suatu lokasi lagi malah jadi penasaran. Ulet ini rasanya kayak gimana ya? Gitu. Kan yang kita Maksudnya tahu nggak kan cuma ulet sagu doang nih yang lu makan nih? Ulet segala sagu. macam ulet juga dimakan? Ulet sagu, ulet meranti, terus ulet apa lagi waktu itu lupa deh. Iya, Enak, berarti ya di rumah lu nggak ada ulet? enak deh makan sama gue. Di rumah ada ulet gitu kan kayak Ya nggak gitu juga lah. lagi nonton TV gitu kan, makan nasi, ikan asin Nyemilnya misalkan ulet. gitu kan, ada ulet nih gitu lumayan. Enggak ya, nggak nyampe situ ya? Level lo belum nyampe situ ya? Enggak, belum. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dari yang lu cerita ke anak Jaksel gitu kan, ada nggak sih yang bikin mereka tuh jadi pengen datang gitu? Berhasil nggak lu bikin mereka? Kebanyakan kalau misalnya cerita pasti tentang mereka tuh harus lihat dulu fotonya gitu loh. Kayak lo mesti nyobain kesini karena ini bagus banget. Biasanya pemandangan yang mereka cari tuh. Apalagi kalau misalnya anak-anak muda zaman sekarang tuh kan untuk kebutuhan konten ya, Instagram. Emang iya? Iya, kebanyakan sekarang kan gitu. Apa namanya, buat di-upload. Di-upload bagus deh. Feed, TikTok dan lain-lain gitu ya. Oke. Kayak gitu Terus kan sekarang. Jadi harus diliatin dulu nih pemandangannya kayak gini. Mau nggak sih lo gitu. Kayak gitu. oke. Jadi kalau sebenarnya kalau dari foto tuh nggak kalah keren ya. Banyak kan pasti kan ngelihatnya foto dulu. Misalnya kayak keluarga atau teman-teman terdekat gitu. Diliatin fotonya nih, pemandangannya kayak gini. Iya, keren banget gitu. Dan gue coba cari tiket ke sana gitu. Kalau misalnya destinasi kayak Sumba kayak gitu-gitu kan udah banyak yang tahu ya. Tapi lu Sumba lu udah pernah juga berarti? Udah sih. Nih, kalau misalkan daerah-daerah yang terkenal di Indonesia yang lu udah apa nih? Sumba, Bali udah pasti. Sumba. Malah gue nggak pernah liputan ke Bali. Tapi ke Bali pernah dong?
Oh, Bali pernah. Cuma kalau untuk liputan nggak pernah. Oh nggak pernah. Nggak. Salah program Kasian Bu. banget ya. Salah program. Kasian banget. Kalau program gue sih Enggak. setahun 2 kali. Gue minta waktu itu terakhir, ke Bali dong. Iya, ntar gue researchin gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Pas udah di riset sama dia, dia pergi tuh sama host lain. Jahat banget kan. Gue udah keluar. Oh gitu. Dia Kalau jalan sekarang gitu. diomongin nggak apa-apa nih ya. Heeh. Curcol. Oke, berarti tadi Sumba, Bali yang terkenal lagi berarti Sumba, apalagi Bali, yang lu ya Maluku juga udah mulai kan sekarang. Maluku mulai. Maluku mulai. Ambon gitu udah berarti. Ambon udah. Udah. Gitu. Terus Sabang? Sabang gue kayaknya nggak pernah kesana deh, belum. Oh, belum pernah. Merauke yang malah yang udah. Merauke-nya udah malah. Merauke-nya Sabang kemana belum. dulu? Gue ke Merauke waktu itu cuma kayak buat transit doang gitu loh. Oh, transit Nggak, doang. Oke. yang ngeliput. Kalau misalkan lu nih ditanya kayak kalau sekarang kan 2 tahun belakangan lagi off nih gara-gara punya anak dan lain-lain gitu kan. Gitu. Terus kalau ditanya next trip pengen kemana? Pengen balik lagi ke Papua. Ke tempat yang sama atau Papua yang beda? Kan biasanya Papua Selatan tuh. Pengennya ke tempat sama karena pengen ketemu orang yang sama sebenarnya. Oh, Gue tuh kadang kangen sama misalnya ke satu lokasi udah kelamaan bareng sama masyarakatnya, udah kenal deket gitu, udah sering bicara. Jadi kadang tuh ngeliat fotonya, kangen banget ya apa kabar. Karena kan komunikasi kita juga terbatas kan sama dia. Di sana nggak ada sinyal, nggak punya handphone juga. Jadi bener-bener. Lu nggak ada surat-suratan lost kirim contact. merpati gitu nggak ada ya? Pengennya gitu, kirim gagak gue pengennya. Gagak anjir. Iya, cuma Oke. nggak bisa ya. Nggak bisa ya? Oh, jadi pengennya karena pengen nemuin teman-teman yang ada di sana. Iya, karena tuh Oke. bener-bener apa ya yang dilihat di layar gitu, kedekatan sama masyarakat di situ gitu, di suatu suku ya emang karena emang udah deket. Karena sebelum-sebelumnya tuh sebelum kita syuting gitu misalnya hari itu sebelum-sebelumnya kita udah ngobrol, udah begadang bareng. Kayak Begadang gitu. bareng, minum-minum, minum ya kan? bareng, ngablu ya kan, ngobrol sana sini. Oke, tapi kalau tempat yang lu belum pernah dan pengen baru lu datangin di mana? Pengen banget gue datengin sebenarnya. Depok, yaitu- Depok nggak? Enggak, Depok Mall dekat Pondok dari Indah Bekasi. nggak? Mall Pondok Indah nggak? Udah pernah. Oh, udah pernah. Alhamdulillah. Mana yang belum pernah? Lu pengen banget datengin nih? Moi lagi belum pernah. Mall of Indonesia ya? Pengen banget ke Mall of Indonesia, Sian. Pengen makan ramen deh. Apa ya? Ya itu sih pengen ke Derawan. Derawan, terus Terus pengen banget ke daerah Maluku yang lain. emang yang lu denger dari Derawan tuh apa? Katanya sih bagus lautnya, dalamnya. Karena kan gue juga mau belajar free dive kayak gitu-gitu kan. Kayaknya asik aja gitu kalau free dive di sana. Karena kan banyak yang bilang di sana tuh Shark. dalamnya bagus, dalam lautnya segala macem kayak gitu-gitunya. Oke, berarti pengen banget kalau yang belum pernah aku tuh ke Derawan, tapi kalau yang udah pernah tuh ke Papua Selatan, lebih kayak mengunjungi di sana ya, teman-teman yang ada di sana. Tapi sebagai lo jadi host traveling itu, pengalaman yang paling berkesan tuh apa? Pengalaman paling berkesan itu waktu di Papua itu, Papua Selatan. Jadi tuh dia ada yang namanya kalau tiap pagi tuh barter. Apa tuh? Bang? Sistem barter gitu. Jadi pasar. Jadi orang-orang sana itu nyediain apa barang-barangnya dia. Serius lo masih tuker-tukeran barang gitu kayak Waktu itu masih. jadi transaksi Indonesia zaman dulu banget kan? Terus itu masih. Terus misalnya kita bawa senter, misalnya dia mau tuker sama tas yang ngerajutnya dia gitu. Nah itu dia mau kayak gitu-gitu. Terus kan maksudnya itu kan eksotik banget ke tas-tasnya dia. Terus habis itu misalnya tombak-tombaknya atau apa gitu kan. Itu bisa kita tukar sama bondu-bondu mama sana yang ada burung-burung apa gitu kan. Sayap-sayap burungnya. Itu bisa kita tukar. Kita bawa apa, misalnya bawa tenda. Ada yang mau gitu Pokoknya kan. yang jauh untuk mereka beli gitu kan, Iya, jauh kan, gitu misalnya kita jauh bawa-bawa kan. gitu barangnya. Oke, Tukeran. menarik. Waktu itu gue sempet tukeran tas 2 kali. Tas rajut Gue tuker sama ransel yang lu punya. sama headlamp. Oh, sama headlamp. Headlamp sama ada tas kecil. Oh, lu maling juga nih anak ya? Iya. Headlamp dari ini TV berarti lu. boleh dibeli dari reporter. Di bawah, nih mana sih trans berangkat, alat lengkap pulang tinggal kamera, body doang lagi. Ternyata di barter-barterin. Iya, sama tas kecil gitu dia mau. Tergantung dianya sih. Misalnya mau nggak ditukar sama ini? Oh mau gitu ya udah. Tapi kalau misalnya nggak mau ya udah. Kayak seru sih tapi kan, misalnya kayak Seru-seru. sistem barter gitu. Iya, cuman ya nggak serunya kalau nggak ada yang mau gitu kan. Iya. Kan ya jangan ditukar sama Cikibol. Kalau sama Cikibol
Nah, emang. Kayaknya kalau sama Cikibu lebih mau deh dibanding tuker sama teman gue. Iya. Iya, orang tuanya aja nggak mau dibalikin. Kayak sini lumayan buat kerupuk. Oke, terakhir nih gue mau nanya sama lo, kalau misalkan maksudnya pertanyaan terakhir seputar pengalaman lo jadi host traveling ya, pernah ada drama nggak sih? Ada banget pasti yang kayak gitu, kan namanya apalagi kalau misalnya cuaca lagi kayak gitu, kesel gitu kan, Capek, lapar gitu kan. terus abis itu apa misalnya lagi panas terik, terus on cam salah-salah mulu gitu, kayak pernah juga awal-awal masuk JP itu kan karena gue nggak punya pengalaman host sama sekali, nggak biasa ngomong depan kamera juga, yang namanya masih terbata-bata gitu kan, masih suka salah, sedangkan itu momen banget. Waktu itu lagi manugal ya namanya kalau misalnya orang Kalimantan, orang Dayak membuka lahan. Wah, saya Yang nggak tahu. kita bakar lahan, terus habis gitu nanemin benih-benihnya. Oke. Itu seru banget, jadi satu garis gitu, mereka berbaris, terus habis itu makin mundur, makin ke bawah bukit, dari atas bukit ke bawah, sambil nabur gitu. Nah, gue on cam di situ mungkin salah-salah terus, momennya keburu hilang. Masyarakatnya tuh udah pada ke bawah. Udah pada selesai nanamnya. Terus Jadi kan nggak bagus kelihatan di kameranya, jadi kosong gitu kan. Udah sempet gue kayak kamera ditinggal. Ini lo on cam sendiri deh. Udah kameramen gue cabut ngerokok. Gue disuruh on cam sendiri. Nyari siapa-siapa. Gue bingung kan. Ya udahlah, akhirnya berapa menit gue on cam sendiri akhirnya bisa. Udah tuh gue balik lagi ke kameramen itu. Terus gue bilang, "Udah Mas." Gue bilang, udah, ya udah tuh dia ngerokok. Di situ kan gue baru kenal juga sama dia gitu kan, terus habis itu baru sehari juga buat on cam apa segala macamnya, udah ditinggal aja gue ya kan, kayak gitu gitulah pengalaman kayak gitu. Ada awal-awal emang ternyata tuh kalau misalkan jadi host traveling tuh mesti kuat mental ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin di lapangan tuh ya gimana ya, walaupun orangnya baik tapi kalau kondisi misalkan trekking capek, panas, terus juga lapar, telat makan mulu dan cuacanya mendukung banget kan buat marah-marah gitu. Iya gitu. Jadi emang pasti ada tuh drama-drama kayak gitu ya. Iya, emosi apalah segala macam ada juga. Terakhir deh, kalau misalkan lu nih kan pengalaman berarti jalan-jalan di Tapi lu juga Indonesia. banyak kan pengalaman gitu Kak. Mohon maaf, Iya, kali kan? ini saya hostnya, saya interview, jangan balik. Nggak boleh ya gue Ntar, interview. episode berikutnya, Oh, lu oke. nanya gua, Oke, ya kan? oke. Gua mah anaknya nggak ditanya juga ngomong. Panggil aku lagi ya. Beneran aku mau interview. Tukeran belum? Ya, iya. Bang, gua juga pengen ditanya bang. Pengen ditanya, boleh ya? Boleh, iya boleh katanya. Iya, ntar ya, gitu. Ntar beda, sponsornya beda. Ya. Udah masuk beneran. Sore, OT. Iya, Oh, enggak. iya gitu. Oke, Oke. takut. Hihi. Terakhir nih, kalau lu pengalaman jalan-jalan udah banyak banget di Indonesia. Nah, dari semua pengalaman lo menjelajah gitu kan, bukan menjelajah, menjelajah di sini, tapi kalau misalkan menjelajah pariwisata Indonesia kan, terus juga suku-suku pedalaman, budayanya, keindahannya, aktivitasnya dan lain-lain. Nah, lo punya harapan khusus nggak sih terhadap pariwisata Indonesia? Punya banget, apalagi kan kita punya potensi yang besar ya. Maksudnya orang-orang bule aja tuh banyak banget yang kesini untuk ngelihat keindahan Indonesia, berarti di negara dia tuh jarang kan, maksudnya atau jauh lah gitu. Tapi Indonesia tuh kayak apa ya, kepulauan yang bisa kita jangkau sebenarnya kalau misalnya transportasinya juga menunjang ya kan. Nah kebanyakan tuh yang dari pengalamanku selama ini ya, kita kesulitan di transportasi. Maksudnya kayak jalanannya juga belum begitu apa ya, kalau untuk pariwisata belum begitu bagus lah gitu kan, masih harus ada trekkingnya dulu lah, harus ada naik motor, naik ojeknya dulu apa kemana kayak gitu-gitu. Maksudnya ada harapan buat pemerintahnya juga untuk lihat yang ke pedalaman. Sebenarnya ada spot-spot bagus loh, kayak contohnya tuh waktu di Sulawesi di Muna, itu ada kayak misol gitu loh, dia ubur-ubur yang hidup di air tawar. Oke, Terus udah nggak stingless nyengat, ya? itu nggak menyengat juga, terus kita bisa berenang di situ, dan itu susah banget buat ke situ. Maksudnya kita harus aksesnya, kita harus naik perahunya berapa jam, trekkingnya juga jalanannya buka jalur untuk ke lokasi itu. Maksudnya yang kayak gitu-gitunya coba ditingkatin lagi, dilihat lagi, apalagi sama ya sama yang berkuasa di sana lah, sama bupati-bupati daerahnya atau apa gitu. Banyak banget sebenarnya. Jadi kalau harapannya lo tuh pengennya
kalau misalkan ngomongin pariwisata Indonesia jangan itu aja gitu ya. Berarti tempat-tempat lain yang nggak kalah kerennya juga kalau bisa disupport gitu ya, supaya bisa maju seperti daerah-daerah lain gitu. Gimana orang lain mau tahu kalau misalnya orang di situ aja tuh belum pernah ke situ. Ada beberapa juga yang kayak gitu. Kok tahu sih ada ini, kita aja nggak tahu loh yang di sini gitu. Oh gitu. Ada yang beberapa yang kayak gitu. Padahal kan maksudnya itu bagus ya. Apalagi jarang gitu, cuma ada di Misol doang gitu misalnya. Terus di situ ada gitu, kenapa nggak dikembangin lagi? Oke, siap kalau gitu. Wah, thank you banget nih udah berkenan untuk sharing-sharing cerita. Luar biasa banget pengalamannya karena kalau misalkan kita ngomongin programnya dia gitu kan, programnya juga terkenal banget gitu. Terus juga pengalamannya luar biasa, nggak cuma 1-2 tahun, tapi juga udah 4 tahun gitu kan. Baru 4 tahun. Oh baru, berarti akan ada yang lebih. masih mau dilanjutin berarti ya? Apanya? Jalan-jalan ya? Pengen. Masih pengen dilanjutin karena katanya pengen datengin semua tempat yang ada di Indonesia gitu. Amin. Dan sekarang pengennya udah bisa bawa anak juga ya. Memperkenalkan anak-anak. Tapi ntar gedean dikit ribet. Oh, gedean dikit ribet. Biar bisa bawa ransel sendiri ya? Iya, nggak, biar bisa mabuk anak bapaknya. Wow, oke. Saya mau lamar jadi anaknya boleh nggak? Gitu. Wah, mabuk bareng sama anaknya, Waduh, keren juga. waduh. Anaknya kan KTP belum ada, udah dikasih CT. Iya. Kan mengenali sejak dini lebih bagus, apalagi kalau misalnya itu kan minuman lokal ya, harus disupport gitu. Nyari ibu di sini. Satu lagi di mana ya? Aku pengen beli nih. Satu lagi ibu kayak gini. Wah, luar biasa banget pengalamannya. Mungkin nanti next time jalan-jalan bareng kali ya. Amin. Gue sih kode aja sih. Aminnya gedein dikit. Amin. Kurang gede. Kurang gede. Amin. Oke. Amin yang keluar beneran. Ada yang namanya Amin. Iya, mohon maaf Mbak. Pesen apa? Ya pokoknya buat kalian nih yang penasaran kalau misalkan jalan-jalan kenapa sih harus ke pedalaman gitu kan. Nah hari ini mungkin kita lebih banyak terbuka kali ya wawasannya, udah dikasih tahu juga gitu kan pengalamannya apa yang lo dapet kalau misalkan lo datang ke pedalaman dan lain-lain. Mungkin kalau emang mau coba ya mungkin bisa apa ya, ngikutin rekomendasi lo kali ya yang lo udah pernah gitu kan. Paling untuk pemula nih, untuk pemula paling kemana? Misalnya buat orang-orang Jakarta gitu ya, ke Suku Baduy aja dulu ya. Baduy dulu ya. Dekat. Ya, ngenalin walaupun ke Baduy dalamnya susah ya katanya. Tapi seenggaknya kita bisa belajar dari Baduy luarnya gitu kan, pastikan mereka tahu juga sejarah-sejarahnya. Nah, gitu. Itu dia. Kenapa? Tapi sebenarnya kalau misalkan ketika lu jalan-jalan ke pedalaman, lu mendapatkan pengalaman yang luar biasa banget, keindahan, lu dapat keluarga baru, lu banyak belajar. Tapi yang paling penting adalah bukan pada saat lu lagi ada di suku pedalaman itu. Ketika lu pulang di rumah, lu akan lebih menghargai hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Ya nggak sih? Lu mandi aja jadi nikmat banget. Lu balik ke kasur aja nikmat banget. Lu tidur lagi tuh di spray bersih gitu kan, kayaknya nikmat banget. Nah, kalau misalkan lu udah mulai ngerasa hidup lu tuh kurang bersyukur, coba jalan-jalan ke pedalaman ya. Begitu pulang, lu banyak banget belajar dan pastinya jadi lebih menghargai hidup lah ya. Betul. Alright, kalau gitu kita berdua pamit undur diri dulu dan kita berdua berharap mungkin next episode Menjelaja bisa ngundang kita langsung di spotnya. Biar gantian ya nanya ya. Yoi. Ya itu dia tadi bincang-bincangnya. Terima kasih untuk buang-buang waktunya kalian ya udah nonton kita nih. Selamat ya kan 1 jam kalian, kurang lebih 1 jam kalian ini terbuang dengan menonton kita berdua, tapi otomatis bikin kalian makin mimpi lagi nih untuk bisa jalan-jalan gitu ya. Gak apa-apa, mimpi aja dulu. Mimpi setinggi-tingginya ntar baru direalisasikan. Bener. Kayak gitu juga mimpi aja dulu gitu kan, kali gitu kan diajak mana kayak gitu ya kan. Ya moga-moga nggak kapok juga ya ngundang kita berdua gitu. Dan di sini sih pengen sharing-sharing aja sebenarnya kan. Kadang-kadang tuh kita nggak punya gambaran kalau misalkan jalan-jalan ke Indonesia kemana ya, itu lagi gitu kan. Dengar ceritanya aja dulu. Balik lagi Jogja lagi, ini lagi gitu kan. Nah sebenarnya banyak option lain yang bisa lu datengin. Banyak gitu. banget. Tapi balik lagi mimpi aja dulu ya kan. Mimpi gitu. mimpi. Beda program. Oh, beda program, beda bang gitu. Oke, gue Aisyah Gri. Gue Vinda Andrian. Sampai ketemu lagi. Bye.